Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Gizi Bencana Ibu Irma SKM MKes dan Ibu Yade K Yasim MGZ RD. Sebelumnya kami dari kelompok 7. Topik kelompok kami yaitu manajemen respon gizi. Perkenalkan, saya Trimolidia Putransari yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Tentunya, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh beberapa rekan saya. Yang pertama ada Dwi Putri Julianti, Alia Reski Amelia, Salsa, Nurul Aulia Nurdin, dan Ardelia Rahayu. Next slide. Langsung saja, untuk pemateri pertama, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja pada bagian A, rencana pertemuan sub-cluster gizi. Yang pertama, penanggung jawab program gizi atau koordinator subcluster gizi. Memfasilitasi pertemuan koordinasi subcluster gizi. Menyiapkan agenda pertemuan, menyampaikan situasi umum status gizi sebelum bencana. Yang kedua, TGC gizi memberikan dukungan teknis atau pendampingan kepada Dinkes terdampak di dalam mengelola kegiatan penanganan gizi pada situasi bencana, termasuk dukungan koordinasi maupun intervensi teknis. Next slide. Yang ketiga ada aksi cepat tepat atau LSM. Mempunyai kapasitas dan sumber daya dalam pendistribusian Mother Baby Kit, Dignity Kit, dan Hygiene Kit. Mobilitas konselor ASI, memiliki staf yang siap untuk melakukan kaji cepat multisektor joint need analysis, menanyakan kepada subcluster gizi mengenai rencana terkait pelaksanaan pengkajian cepat gizi dan bagaimana mitra subcluster dapat terlibat. Next slide. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya ada Persagi. Persagi memiliki konselor yang siap dimobilisasi ke pengungsian akan tetapi tidak mencukupi karena sebagian besar konselor juga terdampak. Yang kedua, tenaga pendamping sebanyak 5 orang yang siap untuk melakukan pendampingan puskesmas untuk tata laksana gizi buruk. Yang ketiga, memerlukan arahan terkait lokasi prioritas untuk pendamping tata laksana gizi buruk. Yang kelima, dampak bencana. Yang pertama itu membawa bubur bayi dan susu formula yang tepat ini siap untuk dibagikan ke kamp pengungsian. Yang kedua, memiliki 50 relawan yang siap membantu untuk surveillance dan kaji cepat dampak. Adapun kajian dampak bencana yaitu jenis dan tahapan kajian dampak bencana, yaitu peran kajian dampak bencana bertujuan untuk mengidentifikasi dampak bencana terhadap kelompok sasaran gizi dan kelompok rentan. Kajian dapat menjangkau pengumpulan data, jumlah dan lokasi kelompok rentan, serta dukungan yang diperlukan untuk penyelamatan jiwa guna mempertahankan status gizi. Hasil kajian ini digunakan sebagai dasar penyusunan rencana respon gizi. Adapun jenis tahapan kajian dampak bencana, itu jenis tahapan pelaksanaan kajian dampak bencana sesuai dengan waktu pelaksananya terdiri dari analisis data perbencana dan penilaian kebutuhan awal, rapid health assessment gizi, penapisan balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, kajian multisektor dan survei gizi. Selanjutnya saya alihkan ke pemateri ketiga. Baik, untuk alur kegiatan kunci kajian dampak bencana dan analisis kebutuhan gizi,
Yang pertama yaitu analisis data pra-bencana dan penilaian kebutuhan awal, yaitu analisis data pra-bencana dan penilaian kebutuhan awal dilakukan pada fase siaga atau segera setelah kejadian bencana dengan menggunakan informasi pra-bencana untuk melakukan estimasi dampak bencana dan kebutuhan terhadap sasaran gizi. Kemudian ada RHA. Gizi merupakan bagian dari RHA yang dilaksanakan oleh klaster kesehatan yang bertujuan untuk mengukur dampak bencana terhadap sektor kesehatan serta mengidentifikasi kebutuhan prioritas penduduk terhadap yang memerlukan respon cepat. RHA dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan setempat dan dilaporkan pada 24 jam setelah kejadian dan diperbaharui secara berkala sampai dengan 72 jam setelah kejadian. Kemudian ada penapisan ibu hamil dan balita. Penapisan dilaksanakan melalui pengumpulan data antropometri dengan menggunakan pita lila dan alat antropometri lainnya pada sasaran kelompok rentan. Penapisan pada balita berusia 6-59 bulan dan ibu hamil dilakukan dengan menggunakan pita lingkar lengan atas. Penapisan pada bayi 0-5 bulan menggunakan pengukuran berat badan dan panjang badan atau menggunakan pinting edema bilateral. Balita yang teridentifikasi mengalami masalah gizi harus dikonfirmasi dengan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Kemudian ada kajian multisektor. Pelaksanaan penapisan dan pengungsian kajian multisektor dilakukan secara terpadu oleh perwakilan dari berbagai sektor atau klaster penanggulangan bencana yang dikoordinir oleh BNPB atau pemerintah daerah atau BPBD tergantung skala bencana. Kajian multisektor bertujuan untuk mendapatkan gambaran situasi umum tentang dampak bencana terhadap berbagai sektor penanggulangan bencana. Next. Yang terakhir yaitu survei cepat gizi. Survei cepat gizi dilakukan pada saat kondisi sudah mulai stabil, memasuki fase transisi darurat ke pemulihan. Paling cepat dalam 7-14 hari. Setelah bencana, survei cepat gizi bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan sebagai dasar intervensi penanganan gizi pada masa transisi ke pemulihan serta rencana intervensi pasca bencana. Survei gizi dilaksanakan secara terkoordinir bersama dengan anggota kelompok kerja dan mitra subklaster gizi. Saya serahkan ke pemateri berikutnya. Selanjutnya yaitu melakukan kajian dampak bencana. Pelaksanaan kegiatan kajian dampak bencana meliputi yang pertama perencanaan, yang dimana perencanaan ini adalah tahapan pertama dari siklus kajian dampak bencana untuk merencanakan pengkajian kebutuhan. Selanjutnya itu pengumpulan data. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer sendiri adalah data yang diperoleh secara langsung dari tangan pertama, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Selanjutnya ada analisis. Analisis sendiri adalah kegiatan pengamatan terhadap kondisi gizi masyarakat yang bertujuan agar pengambilan keputusan dalam penentuan kebijakan dan program-program dapat terarah kepada perbaikan gizi masyarakat. Selanjutnya pelaporan. Hal yang perlu diperhatikan untuk membuat pelaporan kajian yang jelas dan tepat yaitu melaporkan secara jelas dan transparan, gunakan istilah kunci yang didefinisikan dengan jelas, bedakan antara asumsi dan informasi yang diverifikasi, sertakan peta atau visualisasi, pastikan keterwakilan suara masyarakat terdampak dan bisa disagregasi untuk menangkap efek pada kelompok yang berbeda. Jadikan temuan dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
Nah, dan yang terakhir itu diseminasi. Strategi diseminasi harus memberikan detail, format, dan saluran yang berbeda untuk audiens yang berbeda dalam serangkaian laporan, catatan, atau briefing. Next. Evaluasi kegiatan respon gizi dalam dampak bencana. Evaluasi upaya respon gizi dilakukan dengan tujuan menilai atau mengukur keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan dengan menyelaraskan kebijakan teknis bidang kesehatan dengan upaya-upaya dan permasalahan yang terkait dengan penanganan tanggap darurat dan pemulihan. Next. Adapun tahapan manajemen informasi subkluster gizi, alur kegiatan kunci manajemen informasi subkluster gizi meliputi yang pertama perencanaan. Rencana manajemen informasi dan surveillance gizi dibuat oleh staf yang ditunjuk oleh penanggung jawab gizi atau koordinator subkluster gizi. Rencana manajemen informasi dan surveillance gizi mencakup pembuatan alur penyampaian informasi, daftar sumber data, sistem pengarsipan, daftar pembagian tugas, daftar jenis produk informasi yang akan dibuat, jadwal dan frekuensi pelaporan, serta metode penyebaran yang akan digunakan. Selanjutnya, pengumpulan data. Data yang diperlukan dalam pelaksanaan manajemen informasi dan surveillance gizi adalah data pengungsi, data penyakit, data status layanan kesehatan, status gizi masyarakat sebelum dan setelah bencana, sumber daya terkait penanganan gizi, dan ketersediaan logistik gizi. Bagian selanjutnya itu pengolahan dan penyajian data. Tim data dan informasi subkluster gizi mengolah dan menyajikan data yang dikumpulkan berupa produk-produk informasi dalam bentuk diagram, label, peta, infografis, dan lain sebagainya. Yang keempat, analisis dan pemanfaatan data. Analisis dilakukan oleh koordinator subkluster gizi bersama dengan mitra subkluster gizi berdasarkan data yang telah diolah dan disajikan oleh staf pelaksana manajemen informasi. Dan yang terakhir itu penyebaran dan dokumentasi produk informasi. Produk-produk informasi disebarkan melalui pertemuan koordinasi penanganan gizi dan pertemuan antar klaster atau lintas sektor, laporan situasi subkluster gizi, papan informasi di sekretariat subkluster, situs web atau portal penanggulangan bencana dan portal lainnya yang disepakati, dan yang terakhir itu dari sirkulasi soft copy melalui email dan media sosial. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya ada rencana intervensi dan monitoring. Rencana intervensi yang pertama itu peningkatan asupan energi pada malnutrisi berat. Rencana kegiatannya yang pertama itu menyediakan makanan tinggi kalori dan protein seperti makanan padat energi. Yang kedua, mengatur pola makan 5-6 kali sehari dengan porsi kecil namun padat kalori. Rencana monitoringnya yang pertama itu frekuensinya dilakukan setiap minggu selama 1-2 bulan pertama. Kemudian pemantauan berat badan dan pengukuran lingkar lengan atas atau lila sebagai indikator status gizi. Dan indikatornya itu peningkatan berat badan dan peningkatan energi. Rencana intervensi yang kedua ada penyuluhan tentang pangan bergizi seimbang untuk pencegahan stunting. Rencana kegiatannya mengadakan sesi edukasi dan penyuluhan mengenai pentingnya ASI eksklusif, pemberian empasi yang tepat usia, dan pemberian makanan bergizi, dan mengajarkan teknik memasak yang mempertahankan kandungan gizi. Rencana monitoringnya, frekuensinya itu dilakukan setiap 3 bulan, evaluasi melalui wawancara dengan orang tua,
Kemudian metode yang dilakukan itu pemantauan tumbuh kembang anak melalui pengukuran tinggi badan dan berat badan setiap bulan. Dan indikatornya peningkatan berat badan dan tinggi badan sesuai dengan grafik pertumbuhan. Rencana intervensi yang ketiga itu ada penanganan kekurangan mikronutrien anemia. Rencana kegiatannya memberikan suplemen zat besi sesuai dengan dosis yang direkomendasikan, mendorong konsumsi makanan kaya zat besi, misalnya daging merah, kacang-kacangan, sayuran hijau, dan mengedukasi individu atau keluarga. Rencana monitoringnya itu frekuensinya dilakukan setiap bulan selama 3-6 bulan pertama, kemudian setiap 3 bulan. Metodenya pemeriksaan kadar hemoglobin atau HB melalui tes darah. Indikatornya kadar hemoglobin yang kembali normal. Rencana intervensi yang keempat ada pengelolaan gizi pada penyakit kronis, diabetes mellitus. Rencana kegiatan yang akan dilakukan yaitu penyusunan menu diet rendah karbohidrat sederhana, tinggi serat, dan kaya protein sesuai dengan kebutuhan individu, pembagian waktu makan yang teratur, dan pemberian edukasi. Rencana monitoring frekuensinya pemantauan BB dan kadar gula darah setiap minggu, kemudian setiap bulan. Metodenya pemeriksaan kadar glukosa darah, puasa dan postprandial, dan A1C setiap 3 bulan. Kemudian indikatornya itu stabilnya kadar gula darah dalam rentan yang disarankan dan penurunan berat badan atau pemeliharaan berat badan ideal. Yang terakhir, peningkatan status gizi pada ibu hamil. Rencana kegiatannya pemberian suplemen multivitamin dan mineral termasuk asam folat dan zat besi sesuai kebutuhan. Pemberian makanan kaya gizi seperti sayuran hijau, buah-buahan, biji-bijian, dan protein hewani. Rencana monitoringnya frekuensinya itu pemantauannya dilakukan setiap bulan selama kehamilan. Metodenya pengukuran berat badan, pemantauan status gizi melalui lila, dan tes darah untuk memantau kadar hemoglobin dan kadar vitamin atau mineral. Kemudian indikatornya peningkatan berat badan yang sesuai dengan trimester, normalisasi kadar hemoglobin. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri. Mungkin itu saja dari hasil diskusi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.